الله الحي القيوم وأتوب إليه على نوامه شيخنا. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد صراط الذين ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه إن طريق الشاذلية في أحزابهم مطوية لا سيما على تحقيق التجريد وعلوم التوحيد بصدق العبودية. Jalan yang telah diberikan oleh Syekh Abul Hasan As-Sadzili, Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili itu semua tersimpan di dalam wiridan dan di dalam amalan-amalan mereka. Terlebih-lebih jalan yang mereka tempuh adalah dikhususkan masalah membersihkan hati daripada syirik dan daripada melihat akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kita kegamatan membahas sedikit demi sedikit. Kemudian ilmu ketauhidan yang sudah itu ada di dalam hati hingga kita bisa melihat sepertinya lawan Allah, memandang sepertinya lawan Allah. Tinggal kita sebagai manusia hendaklah menjadi hambanya Allah yang sebenar-benarnya. Dasar pertama daripada seseorang untuk mendapatkan pangkat kehambaan memang adalah ilmu ketauhidan. Kalau sudah mata hatinya hanya memandang kepada kewahdaniyahan Allah, Allah itu satu, Allah itu esa, tidak ada di hati dia selain daripada Allah, maka insya Allah terlahir di dalam hatinya bahwa dia hanya hambanya Allah. Sudah diterangkan bahwasanya matahari-matahari yang di dalam Beskom, yang di Dangu, berapa buting pun jumlah matahari yang di dalam Dangu, yang di Beskom itu, tidak ada orang yang mengatakan bahwa matahari 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau seterusnya. Tetap
hati keyakinannya bahwa matahari itu hanya satu, walaupun di dalam Beskom itu banyak matahari. Di sini ada matahari, di sini ada matahari, di sini ada matahari, di sini ada matahari. 1000 Beskom, 1000 matahari mentimbul, tapi tetap dia memandang hanya satu matahari. Maka ladi seperti matahari, obat seperti matahari, api seperti matahari. Apapun yang dijadikan oleh Allah sebagai cerita tentang Allah itu seperti matahari. Maka matahari yang di dalam Beskom itu sama seperti contohnya ladi, sama seperti contohnya api, sama seperti contohnya obat. Pasti kita memahami matahari yang di dalam Beskom itu kada pernah berkata Unda jadi ada di dalam banyu karena mengesahkan Unda ada. Kada. Matahari yang di dalam banyu ini kada pernah ngomong Unda ini jadi ada di dalam banyu ini memadahkan lawan nyawa-nyawa berataan bahwa Unda ada. Ujar nang di dalam banyu Unda jadi ada memadahkan ada matahari di langit, bukan adanya Unda di dalam banyu. Semua begitu juga Beskom yang nomor 2, begitu juga Beskom yang nomor 3 mengesahkan ada matahari di langit. Dan mereka kada pernah berucap matahari yang di dalam banyu itu Unda jadi ada mengesahkan bahwa matahari ada di dalam banyu. Kiki hija Beskom to kada ada mataharinya. Jadi lading itu kada pernah ngomong Unda memagat daging, kada pernah. Mereka semua bicara, mereka semua bertasbih bahwa yang memagat daging ini adalah Allah. Obat, mereka kada pernah ngomong bahwa dirinya yang menyembuhkan akan penyakit. Bahkan mereka jadi ada itu menerangkan dan menjelaskan yang menyembuhkan penyakit Allah. Itu tasbihnya obat, itu tasbihnya ladi, itu tasbih segala alam semesta. Walaupun kada berhuruf, kada bersuara, tapi bisa didengar orang yang mengerti tentang ketauhidan kepada Allah. Latin bertasbih hurufnya memang kada, suaranya memang kada, tapi orang bertauhid akan mendengar bahwa Latin memahasucikan Allah secara sempurna. Allah kada 2, Allah kada 3. Kehadiran Latin hanya menceritakan tentang Allah lah yang kawa bertatak berpepadat, bukan Latin mengaku dirinya kawa berpepadat dan bertatak. Maha suci katanya Latin. Kalau aku bisa bertatak, aku bisa berpepadat, berarti sama dengan memadahkan matahari di dalam Beskom ini adalah nomor 2. Matahari yang Beskom berikutnya nomor 3, berarti banyak matahari. Tidak, orang berakal tetap melihat ladi ingat satu, melihat obat ingat satu, dibantu dengan tasbih alam semesta yang mengisyarat kepada hati ahli bertauhid bahwa dia tidak bisa berbuat apa. Nah, manakala melihat lagi, melihat apa tadi obat, melihat ini, melihat itu, kalau ingat sama kisah Allah, tidak ada orang yang membudakkan diri sama lagi. Tidak ada orang yang membudakkan diri sama obat.
Tidak ada orang yang membudakkan diri sama duit. Tidak ada orang yang membudakkan diri sama siapapun. Karena semua yang ada ini hanya satu dalam pandangannya. Hanya satu dalam pandangannya. Jadi jelas bahwasanya beberapa makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas itu tidak membuat kita jadi menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, apalagi maampatakan Tuhan. 1000 matahari di Beskom tidak membuat kita berkata matahari itu banyak. Tetap matahari itu satu. Nah, ini dasar. Jadi nggak ada orang yang menghambakan diri sama duit, sama makhluk, sama apapun, sama pujian, sama kehormatan, sama macam-macam. Kenapa? Karena yang dipandangnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang dia pandang, dia hambanya siapa? Ini dasar. Nah, kemudian udah ulun beberapa kali memberi gambaran dan isyarat kita kemasukan aliran ilmu sasat. Sasatnya kita sudah beranggapan bagus sugih pada miskin, bagus pujian pada hinaan, bagus sehat pada garing. Akhirnya pedoman dan sangka itu tadi membuat kita membuka toko, berusaha, napa niat pasti hendak sugih. Pasti. Kenapa? Karena dia telah memiliki pedoman bagus sugih pada miskin. Jadi berusaha baik betokokah apakah hatinya itu kada kawa didustai, pasti kepingin sugih. Karena ini menganggap sugih itu tak bagus pada miskin. Hilang keikhlasan dan kada akan kawa ikhlas karena tak masuki aliran sasat. 2, apabila dia menganggap bagus sugih pada miskin, sekalipun dia sugih ada takutan lawan miskin, pasti nya kada hendak panglawan miskin loh. Kenapa jadi kada hendak? Ia menganggap kada bagus. Seberapapun sugihnya inya, pasti ada rasa takutan. Nah, rasa takutan itu menghilangkan kebahagiaan sugih yang inya dapatkan. Ada rasa kadawani, rasa takutan. Nah, 30% masuk rasa takutan miskin, 30% paling kada hilang bahagia. Bilanya 50% rasa takutan miskin, 50% rasa bahagia hilang. Artinya hasilnya apa? Kayak apapun sugihnya orang yang memandang lebih baik sugih daripada miskin, kayak apa aja sugihnya, kada bujur bahagia dalam hidupnya. 3, akhirnya karena dia beranggapan sugih lebih bagus, miskin kada bagus, dia pun akhirnya tambah nakal, menghina orang miskin, merendahkan derajat orang miskin, bahkan duduk betatai lawan orang miskin pun adalah hina. Sasat, nakal benar hati.
Dan kebalikannya, dia mengagung-agungkan orang sugih, bahkan dia hormati orang karena kesugihannya. Dia tajir, dia pengusaha, dia banyak harta, oh hormat dia, mengagumi dia. Man tawadha'a lil-ghaniyin li'inahu dhahaba thulutsatihi. Barang siapa mengagung-agungkan kesugihan dan ia hormati orang karena sugih itu, 2/3 iman sudah melacur. Tunggu sepertiganya, dan kemungkinan besar melacung 2. Kenapa? 2/3 aja sudah melacung, apalagi sepertiga. Kenapa? Ya karena awalnya ilmunya sesat, menganggap bagus sugih pada nada miskin. Ada tulang nang termasuk aliran sesat, bagus pujian pada hinaan. Ia nang hendak minta puji terus, ia menganggap bagus pujian daripada hinaan. Dan niat menghindar selalu, kayak apa orang jangan menghina diri. Bila baju yang bagus, tujuannya pasti kada kawa, hendak ikhlas, hendak karena Allah. Dusta. Kenapa jadi dusta? Dia punya ilmu yang sesat. Apa nang salah lawan dirinya? Ia menganggap bagus pujian pada hinaan. Datang di mana kawa ikhlas, pastinya bebaju nang bagus itu supaya dipuji, karena ia menganggap pujian lebih bagus daripada hinaan. Datang di mana kawa jadi hamba. Maka bila orang kepada tenang memuji lawan dirinya, orang terangat saja kan, mengaji kah, ya kah, ketujuh di Allah akan, ketujuh dipuji, ya kah, nang wa dzakara asma rabbih fasanna bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Shadaqallahul azim. Karena nama Allah akan bulu keindah itu makan gada kan bungolnya telah jangan makan parut isi kesinggung. Kenapa ada sifat penyinggungan di dalam hati? Karena ada anggapan pujian lebih bagus daripada hinaan. Halah jadinya. Dan ini kayak apa cara berusaha supaya orang jangan menghina dirinya. Dan itu kada pernah berhasil dia dapatkan dalam hidupnya. Apabila kada berhasil, uyuh, lapah, jenuh, muyak seronganan. Kenapa? Semua manusia itu pasti ada yang memuji, ada yang menghina. Itulah begitu. Aja pian kayak apa aja bagus-bagus bang azan, ada nang memuji, ada nang menghina. Kayak apa aja bagus-bagusnya. Apalagi kita ini orang nang kayak apa gerang pangkat dan kedudukan Rasulullah itu kurang nang apa? Ada aja nang memuji, ada juga nang menghina. Azan sholat isya, misalnya azan sembahyang hajat nih orang betulakan umrah atau betulakan haji, bayang isya azannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, panjang sampai nang asyhadu an la ilaha illallah panjang mana jadi nang memuji bagusnya ihya, nafas panjang, suara bagus,
ada pulang mang menghina, orangnya sudah terkumpulan berpanjang-panjang 2 jam. Orang sudah terkumpulan berpanjang 2 jam, maka mau unggatnya bilang ihja, hayya 'alas shalah, panjang mana. Nang memuji ada, tapi nang menghina pasti ada juga. Mau mana aja panjang-panjang itu dia manusia yang sudah terkumpulan parut makam keroncongannya. Jadi nang memuji itu pasti ada, nang menghina nggak ada orang yang bisa menghindar dari hinaan. Kalau ingin kada dihina, maka kada pernah cita-cita itu berhasil inya dapat. Karena pujian dan hinaan bagian dari kehidupan. Kada kawa hinak tu mun kada keluar masuk, mun kada masuk keluar, bila keluar kada masuk mati, bila kada napa, bila masuk kada sing keluaran mati toh, bila keluar kada masuk lang mati juga. Ada manusia itu dipuji terus reda, dihina terus reda. Pasti ada nang memuji, ada nang menghina. Kena bebinian toh. Datang ke majelis tujuannya nang apa? Bebaju, be-make up, beginjo. Amunnya pandangannya di dalam hati menganggap bagus pujian pada hinaan, inya pasti niatnya ingin dipuji. Itu pasti. Kenapa? Karena ilmunya tersalah, lalu niatnya pun pasti tersalah. Sama dengan sehat dengan garing. Namun ada orang berpendapat bagus sehat pada garing, bagus sehat daripada garing, ya akhirnya berobat ke rumah sakit pasti hendak sehat. Namun agama datang memberi pelajaran, sugih miskin sama, pujian hinaan sama, sehat garing sama. Nah, menyamakan ini dulu, hanya kita keluar daripada kesalahan dan bisa menggawi keikhlasan. Munnya kada kawa menyamakan, maka hidup kita kada kawa ikhlas, dan apabila kada ikhlas, hidup kita kada tenang. Dah tenang. Bagus sugih pada miskin, nang bujurnya sama aja. Sugih bagus asal Allah ridha, miskin bagus asal Allah ridha. Sugih kada bagus amun Tuhan kada ridha, miskin kada bagus amun Tuhan kada ridha. Kita berani sekarang berkata, ya Allah, ulun membuka toko jam 9 buka toko sampai jam 5. Apa yang dicari? Ridhamu ya Allah. Hendak sugih ke Tuhan. Mun pian bari, tapi ulun besarat asal pian ridha. Amun pian bari ulun sugih, tapi pian kada ridha, kada usah membari ulun sugih. Sekarang ulun punya keinginan dan tujuan bahwa yang ulun kehendaki adalah ridhonya pian, bukan sugih. Ulun kada meunting sugih dan ulun kada takutan miskin. Ulun yang ulun inginkan ridhonya dia. Lepas pikiran sugih, lepas pikiran miskin. Kededa lagi mengharap sugih, kededa lagi takutan miskin. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa membuka toko? Nak ridha Allah. Amun sugih bang, kata apa? Amun miskin bang, amun Tuhan beridha. Sekarang lebih berani menghadapi hidup. Dulu buka toko, pokoknya sugih itu bang di kepala nang masuk, di utangnya sugih aja. Bila kada sugih, gagal. Jadi sahajaku membuka toko segan sugih. Bila kada sugih, gagal. Wayah ini belajar sudah ilmu nang bujur, sugih miskin sama.
berusaha karena disuruh Allah, jaka kada disuruh Tuhan berusaha apa berusaha, dan yang dicari apa? Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini membujurakan dulu lembuan pengusaha, buhan nang pedagang hari-hari buka toko, bilanya ikan tolak menganggap bagus sugih pada miskin, lalu hendak sugih takutan miskin. Iya nang lalu bila sore kada simpayuan muha udah gak orang kada ikhlas tuh kada tenang hidupnya, rangut bujang kada pecah, jualan kada padu, nggak bisa menghadapi, nggak bisa menjawab masalah di hadapannya. Kada payu itu masalah besar bagi inya. Kenapa? Karena inya hendak sugih, indah kada payu, rangut ada aja nang kena membalap laju bulik di pasar tuh nah sasahnya bisa hukum makannya. Salah apa orang bulik ke rumah lambat dia bini membukai kuyangnya tihang rumah, inya sangka, inya kecewa. Karena apa jadi kecewa? Kada ikhlas. Yang dia tuju sugih tapi kada dapat, ya kada payu kada, lalu kecewa, lalu sangkal, pulang ke rumah, bini lambat membukai, dibukai oleh bini, bungo tampuk bangsa tuanya, hampu tambunau kada berutak, lalu panjang ayatnya, lang hapus menyambati bini, tijaknya pulang bini, malam tutuinya kan bongo, ya Allah, siang mamamai, malam ngotoy. Itu tadi kada ikhlas. Nah sekarang sudah belajar, oh aku membuka toko nih, aku kada hendak sugih, boh jangan kawan kada badai kada hendak sugih, dasar bapak anda hendak sugih mun Tuhan kada ridho. Sekarang anda merubah niat unda hendak ridhonya Allah. Ngundi julung Tuhan miskin bang lawan nyawa, kada apa-apa asal Tuhan ridha. Kenapa ger? Buat apa ngetakutan hidup kalau Allah ridha? Neraka aja kada menghantam lawan diri unda kalau Allah ridha, apalagi nang ini nang itu. Asal Tuhan ridha, kencang hatinya, prinsip mantap. Bulik ke rumah kada simpayuan, kawa senyum, paling kada kawa senang hati. Kenapa? Karena ia merasa mendapatkan sesuatu. Apa yang dia dapat memang uang tidak didapat, tapi ridha Allah lebih berharga dari kekayaan. Nah itu kawa ikhlas, kawa. Jadi kada mau unting sugih lagi, lawan kada takutan miskin lagi, itu ikhlas. Dan kepada nang berusaha ulun, cirinya ridha Allah kita dapat, kita diberi rezeki yang halal. Itu. Jadi kalau misalnya nang kita dapat nih haram, oh berarti kada di sini ridha Allah. Pilih antara dua. Isuk misalnya dapat duit 1 miliar tapi haram, lawan 1 triliun tapi halal. Mana nang pian pilih? Jelas pilih nang halal, ya kan? 1 triliun pang, kadanya 1 triliunnya tuh pang halalnya tuh nah. Cuma kebetulan 1 triliun. Iya tak kebetulan. Umpama dibalik pang ya 1 miliar halal, 1 triliun haram, tetap memilih yang halal walaupun jumlah sedikit. Kenapa? Karena ridha Allah ada di situ. Nggak ketakutan memilih dikit, namun Tuhan ridha. Di mana letak ridha Allah? Di halal. Jadi anem-aneman nih, nang begawi lah, santai aja mau ikan, jangan pina tegang, model mahal.
Karena bila sudah bila hendak sugih, muha kok lalu tegang aja. Karena gugup dapat kada. Orang menunggu tuh tegang. Muha mahap yang nang bubuhan mencari dunia ini tuha sebelum berkembang. Katuhaan berdahulu. Kena tuha muha umur 17. Utaknya ini tegang terus. Dia gugup dapat kada sugih. Ada orang yang cari ridha Allah dapat terus, tidak ada yang dia inginkan dan tidak ada yang dia takuti kecuali dia ingin ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ujian lawan hinaan. Ini lelakian nang pina bilang apa baaksi, bahasa kampung tuh baaksi. Sepatu hirang, selawar hirang, baju hirang, kopiah putih, pas mana tahu jajak, masuk ke dalam baju pendeng dina HP, necis. Apabila dia beranggapan pujian lebih bagus daripada hinaan, dia berbaju kayak itu pasti hendak dipuji, pasti. Kenapa? Karena dia menganggap pujian lebih bagus daripada hinaan dan dia berusaha untuk tidak dihina. Kayak apa caranya? Hidupnya terlalu tegang karena permainannya terlalu sulit. Untuk dapat pujian, permainannya begitu besar, rintangannya begitu banyak, dan akibatnya pun terlalu besar juga. Akhirnya ketegangan, kekhawatiran menguasai hati dan pikirannya. Ia yang lalu menuhata. Maka kada bercahaya Muhammad di padang hadap. Karena hidup tegang terus, hendak pujian. Dan seandainya orang memuji dua lebih banyak dalam hidupnya, rasa takut dihina itu masih menguasai pikirannya. Kada tenang, kada nyaman. Sembahyang hendak minta puji, datang di mana kada hendak minta puji, karena dia beranggapan pujian lebih bagus dari hinaan. Kada kawainya melapas hatinya supaya jangan dipuji, karena dia punya anggapan pujian lebih bagus daripada hinaan. Pasti dia mengharap pujian, takut sama hinaan. Pada sholat dia minta dipuji, ya kelihatan akhirnya perbedaannya. Bila seranganan qul huwallah bagi dua ayatnya, tapi bila sudah berjamaah Yasin Tabarak. Bila di tengah orang banyak, oh masya Allah ayatnya Yasin, menampayakan hafalan. Orang anak minta puji, memang pujian yang diinginkannya. Semua memujilah lawan dirinya, belum tentu. Memang ada yang memuji, wah bagus sih bacaannya, oh hafal sekalinya sidin tuh Quran. Tapi ada juga namanya hina, diganang-ganang di sidin aku tuha, menggeser lintuhutku. Apa panjangan ayatnya? Rokok tadi raung sudah aku sujud, aku bilang aku bangun lagi sidin asal apa lintuhut. Nah, ada juga namanya hina. Maka penilaiannya kada berarti memang memuji. Itulah kehidupan, ada yang memuji, ada yang menghina. Enggak ada orang yang lepas daripada hinaan, bahkan itu Rasulullah sendiri sekalipun. Nah, maka penyinggungannya ya kamu orang ini kalawa sedikit-sedikit tersinggung, sedikit tersinggung. Orang tuh ketujuh dipuji, ada yang kada dalam memuji, dimusuhinya tak, dimusuhinya, tak ada herannya. Bila sudah di tengah orang banyak mengaji umama ayat, bilang hapus acara pembukaan Fatihah,
kedua pembacaan kalam ilahi sejam lagi. Apa jamaah ma Allah akan benar enggaknya kada sadar membaca benar Al-Quran jamaahnya pula Allah di jamaah, Allah di jamaah, ambungan korinya kori ambungan sajam jaka kaget para tukul nang menyatok para tukul jolah catok sidin Sadaqallahul Azim, hanya sadar ceramah Jarsidin tadi sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan panjang lebar dan isinya adalah menyuruh kita agar supaya berbuat kebaikan, jangan mengerjakan dosa dan kesalahan. Maka dari karena itu mari kita berniat supaya berbuat kebaikan, jangan mengerjakan kejahatan. Semoga Presiden niat ini ada di dalam hati kita. Sampai disinilah ceramah. Apa panjangan mengaji? Jadi ceramah segini belelawas Presiden baru lapar. Jam 11 malam gitu. Maka bahari mengaji 2 kali. Pertama mengaji, karena telah nak ceramah mengaji 2 bulan. Akhirnya penceramahnya sedikit lagi. Jam 1 nya mulai. Ulang ada 2 hal lagi. Nah lain belikan, kenapa ini ke dapur makan berdahulu. Kapa panjangan acara. Kalau siapa panjang acara, nang penting tu berkat. 1000 la ilaha illallah lawan 7 kali, nang 7 kali diterima Tuhan, nang 1000 kada aku 7 kali sudah handap kajang parut. Nah itu jadi bila mau ngaji kada sadar diri ya, ini ambungan, orang ambungan ini kan ngalih ya. Maka bilanya ada aja nang menyambatinya bukannya lading kelahi kamu mau aja paninggungan nanar. Karena apa? Karena ini punya pendapat bagus dipuji daripada dihina. Jadi sholat mau pujian, baju mau pujian, berselawar mau pujian, bersepatu mau pujian. Ya kenapa? Karena ini punya anggapan dipuji lebih bagus daripada dihina. Nah supaya ikhlas, pujian hinaan sama. Jangan pernah membedakan. Yang penting asal ridha Allah ada pada pujian, ridha Allah ada pada hinaan. Kalau kita dihina orang, Allah ridha, kenapa kita kada terima? Kalau orang memuji kita tapi Allah kada ridha, apa kita menerima pujian? Itulah ini dia untuk ilmu tarus ya, hanya raja kata hujan. Nah bagiannya muar Tuhan, bongol menegi Tuhan bagak, benangnya sekali turun. Dipuji tapi Allah kadar ridha, pujian kerja harganya. Dihina tapi Allah ridha, hinaan bukanlah hinaan. Kada hina orang nang dihina, kada mulia orang nang dipuji. Karena kita punya pendapat pujian lebih bagus daripada hinaan, perasa kita bila dipuji itu mulia, bila dihina tuh hina. Belum tentu. Berapa banyak orang yang dihina mereka mulia, berapa banyak orang yang dipuji mereka sebenarnya orang hina. Pesalah puji jangan lihat dohirnya. Nah, ya gara-garanya itu tadi Pak, bila utak ke dunia, lalakian ke beginian ya, bila tangguh kok kumpulan di sarwan, bila melihat galang orang itu nalah sampai kasih kokoh, sungguh benar itu, harap pernah ilmu memuji tak orang dunia, tang tekan nang datang nih galang gatah, ingat tapi meherani lawan si miskin ini orang dunia matanya buta
dia nggak bisa menempatkan pujian pada tempatnya, terkena orang akhirat, mereka tetap memuliakan siapapun karena ia orang beriman. Yang kaya datang dia muliakan karena imannya, yang miskin datang dia muliakan karena imannya. Ada nang orang dunia tadi tubuhan nang pina bededahi nang sugi itu nang dimuliakannya, karena tukang becak ada daheraninya, padahal seorang bebeca hari-hari ke pasar. Jangan ada tukang becak ada sampai hina orang miskin karena dihina oleh ahli dunia. Orang miskin, jangan sedih nyawa dihina, karena nang menghina nyawa bukan orang akhirat. Nyawa kada perlu sedih. Seandainya wali yang menghina nyawa baru nyawa sedih. Seandainya Rasulullah yang merendahkan nyawa baru nyawa sedih. Kalau bubuhan dunia aja nang menghina nyawa kada perlu sedih. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu kededa gunanya. Jangan tersinggung orang miskin nih, aku miskin juga, kamu miskin juga, disambat yuk kita biar miskin ini biar ya nyenang menghina orang miskin tuh bubuhan dunia tuh kada ada nilai apa-apanya, memang bubuhan dunia. Bebinian tuh namanya menghina orang miskin, iya tau bubuhan dunia. Maka mun sudah bebinian dunia ini ngerani dunia betehe mahabbat nehe tahi. Jangan membedakan pujian dengan hinaan. Yang dituju adalah ridha Allah. Jadi Allahu Akbar, ku cari ridha Allah. Apakah kau ingin dipuji saat sholat? Enggak. Kau takut dihina? Enggak. Enggak ada yang diharap, enggak ada yang ditakuti selain ridha Allah yang dicari. Dan ridha Allah didapat di mana letaknya? Di dalam kebenaran. Kalau kita salat asal sembahyang kita bujur, orang memujikah kadakah Allah ridha, selesai. Pian menggawi apa? Membeca bujur aja cari rezeki nang halal. Memujikah orang lawan derajat pian kadakah nang pian gawi ini bujur. Di situ ridha Allah. Allah ridha asal gawian bujur. Mengaji gawian bujur aja kalau perlu menghadang pujian Allah. Wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Cukup Allah yang menilai. Allah sudah ridha. Mana buktinya? Gawian kita bujur aduh sama hadang orang yang dati memuji kedusa. Orang dia orangnya biar aja kada memuji kita, tapi Allah ridha sudah. Nah, begitu juga sehat dengan garing awak ada duit berobat masuk rumah sakit. Kenapa jadi masuk? Disuruh oleh Allah. Apa yang dikehendaki? Bukan sehat. Apa yang ditakuti? Bukan garing. Yang dicari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang ada kesehatan pang kayak apa? Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ini orang garing hatinya bahagia. Kalau begini dia punya prinsip. Tapi kalau udah kemasukan nang sasat, kenapa jadi berobat? Hendak sehat. Mahadang sehat tuh lalu tegak. Di rumah sakit pulang semalaman 750. 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 10 hari. 10 kali 750, 7.500.000. Gawian membijak. Dia ngapa nak membeli rumah sakit? Iya. Kalau berpikiran hendak sehat, kapan dia sehat? Dia mengucap Tuhan, Pak Tuhan. Bila sehat, cerah undai ya Tuhan. Karena dia kecewa, sangkal karena dia nggak dapat sehat. Kenapa jadi kecewa? Karena yang ditujunya berobat sehat. Kalau yang dituju ridhonya Allah, kalau Allah nggak pernah menyembuhkan penyakit dia bilang asal pian ridha ulun kada sakit.
asal pian ridho ulun kada sedih apa ulun sedih ulun sudah berobat melaksanakan perintah pian duit ulun habis kulik ulun ke rumah batu sampai ke rumah kebangat pian ulun kebangat ulun sandang kenapa asal pian ridho kenapa karena ridho pian ada di kebenaran ulun bujur aja berobat sudah di duit jangan tak kena berobat lagi ya hendak mengharap pula kakaknya seorang juga membicai juga nih sama ada itu lah nang pesugih pindah kata meherannya karena memang seorang banyak juga hutang di situ jadi kalau hawa juga ya sudah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah ini orang garing hatinya sehat tapi kalau sudah baik sugih pada miskin baik pujian pada hinaan baik sehat pada garing saat garing awaknya hatinya lebih garing saat orang berpendapat bagus pujian pada hinaan saat dihina hatinya lebih padas mendengar hinaan daripada telinga kenapa? Karena itu tadi inya kemasukan aliran ilmu sesat lalu kesesalah itu nah jadi supaya jadi hamba Allah apapun harus karena ridha Allah turun dari rumah menuju majelis apa yang dituju? Ridha Allah di tengah jalan nyaman alhamdulillah di tengah jalan macet alhamdulillah asal Allah ridha ini jawaban dulu kita mungkin mencari sugih dan takutan miskin sekarang berkat menuntut kita lebih dewasa dalam hidup dulu mungkin kita mencari pujian takutan hinaan sekarang kita yang penting bujur maka orang mau memuji mau menghina bukanlah masalah lagi kita jaga kesehatan semampu kita mun tabarungan sehat alhamdulillah mun garing kada lagi masalah itu di dalam hati kita dulu garing itu belum datang bikin takutan bener kita orang garing itu apalagi datang munang dan garing macam muham sudah kucing ada kawa beparak ayam ada kawa beparak disitakinya tuh bang mereka hamuk nah mudah-mudahan kita kawal jadi hambanya Allah hingga ucapan mulut lillahi ta'ala bukan sekedar ucapan mulut tapi masuk sama dengan hati kita amin amin ya rabbal alamin nah ini sesederhana mungkin bagaimana cara kita supaya kawa menjadi hamba Allah tapi setelah tauhid tadi lalu kita sadar kita mengharap kalau semua ini cerita Allah semua adalah gambaran kisah tentang Allah tentu yang dicari ridhonya Allah manusia mau ridho mau kada ada masalah manusia mau memuji atau kada masalah yang penting Allah ridho dan Allah ridha dalam usaha letaknya di halal di dalam pekerjaan dan ibadat di kebenaran selama kita benar wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima mudahan kita ubah hati kita ubah pikiran kita jangan bebungulan belayasan bungul lon tambuk-tambuk bebinian bilangnya sarwanto no ya Allah baju ini itu silahkan asal sudah memahami ilmu ini insya Allah selamat tapi mun kada memahami ini dusta ikhlas dusta pasti hendak pujian orang kada ikhlas itu kada tenang bisa sudah garing bikin gelisah ada orang ikhlas santai kadang-kadang si nang melocoi lawan nang beelang kenapa orangnya kada bisa masalah awak aja garing hati sehat awak aja nang garing normal aja awak nih garingnya makin batuha makin begaring itu wajar aja tapi hati sehat belang orang Assalamualaikum salam masuk mulai mana di situ mulai rumah iya kan daftar sini di sini wangi lompian marina garing misalnya
ini lang guys, jangan bawakan wadai guys. Kedingat belum mengkarakan wadai, belum kira pian garing, nak coba memakan. Ada disiden menggaring kawak unda aja, hati unda, takon ni acil nyawa. Dari atas ke sini jagarin ke bawah, sehat aja. Takon ni acil nyawa disiden. Loco sidin dasar loco, padahal awak dasar garing, tapi hati kada garing, malah membuat suasana ramai di dalam keadaan bagaul garing. Ini ya Allah, sudah garing ya Allah, kucing aja bila melambat buang sepaknya 5 meter melacong. Makanya kucing kayak nggak usah parah Indonesia gigi nih, kenapa gak kucing hubungan sakit gigi lo nunda penyanyikan mana dulu gigi ya was kucing itu parah kalau belum diikut jadinya lolo nih mau ngomong nih kayak paham bahasa kucing padahal maksudnya nya nah kucing itu kayak itu sama kambing makan nya guring ini lengkap orang yang guring lagi nya pasti banyak enak paham tuh bahasa ininya tuh ininya juga mun ada nang paham bahasa kambing berarti harap benar gak iya satu bahasa tapi beberapa makna itu kambing tahunya gitu dia makan minum betul seragam tapi paham kepada ininya paham ya kenapa kita tawa kambing saya kenal aja kambing ketawa oh tapi dua nikam ini dalail burdah ada suami tih kambingnya ada juga ayam udah sarut ayam sarut datukan juga cuma aku kada suah mendengar ayam bertengkok subuh selama hidupku atau kada suah aku mendengar ayam bertengkok subuh kada ada nang subuh jejak kada ada ayam bertengkok subuh kada kalau ada di kampung ikam bujuran tuh harap kena ayam tuh lakinya bila bertengkok kok ya ayam dah namun berharap kena ayam tuh dasar ayam bertengkok subuh sekarang apa yang kita sedihkan kalau Allah ridha selama kita bujur orang menghina seduniaan buat apa sedih kenapa Allah ridha wa kafa billahi syahida wa kafa billahi alima. Nah jadi tauhidnya mantap, jadi hamba berusaha, jadi kena membaca zikir, berwirid, beribadat. Kenapa? Hendak ridha Allah. Orang memuji pak sarah, orang menghina pak kedua juga karena unda kada lagi mempermasalahkan itu. Lapah dan mempermasalahkan itu unda bahari bila beribadat kena mencari orang dulu. Kenapa nak dipuji pak? Lapah akhirnya orang ada dalam tangannya terjadi jual sembahyang kan bongol lah itu bahari-baharinya bahari bila mengaji tujuhnya bila orang banyak angkatkan lawan suara bila orang sedikit hawai uyuh ini nak itu coba datar ya banyak ke orang sedikit kan datar ya. Orang mencari ridha Allah yang penting bujur menang di tengah orang banyak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala tabarak surahnya Yasin subuh bila sudah ratakan sab isi yang kosong jangan isi dedek si komika subuh sunyi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Laju sembahyang subuh. Kerjaan orangnya. Ini di kampung tuh rajin minta kalau bilangnya sudah azan, berjingukan gitu. Belum turun. Ini
nyadi imam rutin ya Allah turun imam kesian kecapek dilihat imam mana Bilal tapi hilang sekalinya Bilal kesian kedingat mandi wajib paksa bulik dulu mandi maka jauh ada sidin nangaran di rumah nih berjenguk di lolong sikong aja waktu jalan terus jadi imam bisa Allahu Akbar sudah la ilaha illallah sudah nama Rasulullah untung komat berdoa sidin ratakan sab di situ ratakan sab di situ membunguli orang kampung nih supaya kiraan banyak nih jamaahnya padahal beda sikong beda ada pihak kali mendengar ratakan sab berarti anak sama subuh puruk baju puruk selawar puruk tapis bismillahirrahmanirrahim umat asli kita kayak pendapat tapis paling kai juga turun belalambat ini api langsung puruk bukan sampaikan langgar situ kededak tangan bukan kededak nah ada kali rakyat kebawa ke lambung kalambun yang dibawa hantakan turun mencari tangannya ada tali rabiah bukan tali rabiah adalah sekalinya dipihik masya Allah kalambu asal putih aja jut kalau lagi ngomong bon maaf di sini mau salam di sini hapus di sini nyawa gue di sini berlambat turun karena sudah orangnya banyak koler lah menuju ke imaman mungkin model wali kutub lewat orang anak ujian lah komat habis itu berdoa jadi jangan di ujung mangga ini bujur juga ini nang imamnya Arab mangga di Jawa mangga silahkan ya artinya sawu itu ratakan sop pendengar nang lain nih sawu jadi nang sikung ini jujur duanya bisa bahasa Arab bisa cuma orang Jawa mangga hanya silahkan mereka ya kan kada salah ada Allahu Akbar orang banyak doa iftitah Bismillahirrahmanirrahim jadi jemaah Allah bungol sebenarnya orang sembahyangan ke Allah jadi kena sekok kada boleh ba Allah ujian sekok sembahyangan itu boleh benda ujian sekok nyawa itu benda ujian sekok untung tak ada benda pas batal semuanya untung tak ada benda aja datang gimana untung ada benda aduh abut gara-gara orang minta pujian aja ini santai aja memuji ke orang katakan ada apa juga kalau dicari lagi sudah mencari pujian lapang takutan hinaan uyuh mana mencari raditu billahi rabba lalu siapa mengamalkan pagi 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula sore kena 3 kali juga raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula 3 kali maka ini diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala 3 kali pagi 3 kali sore dan itu wiridan sebegini itu aja sudah ridho Allah apalagi kalau bisa membaca ratibul haddad nang di situ ada raditu billahi rabba
wa bil islami dina Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bisa sudah sadar. Jadi pengumuman insyaallah Sabtu akan datang. Sabtu akan diadakan haul Habib Basiri. Acara habis zuhur insyaallah mungkin Yasin, Maulid, ceramah, tahlil, doa, bulikan. Kenapa? Kudusa belalawas satu umat saja ya Allah, berharap mudahan diminta ulun ala kadarnya membawakan tausiah. Ulun berpikir juga kena bila pinalawas memenet ulun ceramah gampang pian tenang jangan takut yang penting kita ngambil berkat Habib nalawas ini. Assalamualaikum hadirin hadirat sekalian, marilah kita menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya ini adalah kubah seorang wali pangkat dan kedudukannya tinggi di hadrah Allah Ta'ala. Jadi kita semua ini kededa apa-apanya dibanding yang di kubah ini. Maka karena itu tawaduklah kita semua, jangan ada yang sombongnya. Minta ampun, minta rida. Apa panjangan metakan aja. Sambutan berapa butin sambutan nang disambut kadada, tapi kada insyaallah diusahakan. Yang penting itu sebenarnya acara haul itu ibadahnya kada betausiah jeung kada apa-apa, kada betausiah jeung sebenarnya kada apa-apa tuh. Makanan bisa disiapkan tahu berapakah. Bilanya kada cukup minta rela, bilanya cukup besar cukup tak. Jam berapa pian datang guru? Sarah kok jam kok. Insyaallah lah acara hari Sabtu ini haul Basiri, dan mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari beliau. Mudah-mudahan amin. Wallahu a'lam bissawab. Afdhalul dzikri wa 'ala la ilaha illallah